Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Baik, pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu tugas daripada program guru penggerak yang terkait dengan budaya positif. Jadi di sini saya lewat saja tadi budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif meliputi ada beberapa hal, yaitu 6 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma atau kerangka berpikir itu adalah bagian dari sistem berpikir yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Yang berikut adalah pembelajaran paradigma baru, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu antara lain ada berakhlak mulia, keberketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan, inovatif, kreatif. Nah, itu nilai-nilai profil belajar Pancasila. Yang berikut perubahan paradigma belajar di sini untuk membangun budaya yang positif. Jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Yang kedua, kedua di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang berikut adalah disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi disiplin itu semacam aturan. Nanti terkait dengan orang yang melanggar atau siswa atau Bapak Ibu guru, ada yang namanya hukuman. Nah, yang berikut tujuan daripada disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada siswa, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Contohnya menghormati, menghargai, kejujuran, dan mungkin ada nilai-nilai lain sebagainya. Yang berikut, bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, di sini kita coba mempraktekkan disiplin positif di sekolah meliputi yaitu membangun kegiatan belajar, yaitu ada di dalam sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler atau yang lain sebagainya. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Yang berikut, menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. Kita juga harus membangun hubungan dengan orang tua, dalam hal ini komite. Yang berikut, datang dan pulang sekolah itu tepat waktu. Itu kan menyangkut disiplin. Yang berikut, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas juga tepat waktu. Yang berikut, membangun hubungan yang baik dengan rekan guru. Yang berikut, ada dampak positif bagi seseorang yang menerapkan sikap disiplin. Jadi di sini ada manfaat disiplin bagi diri sendiri, bukan hanya dapat membantu diri lebih fokus, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa ketenangan. Nah, hal ini tak lain karena kita telah melaksanakan apa yang harus kita laksanakan secara benar dan tepat waktu, sehingga tak ada rasa bersalah yang tumbuh dalam hati. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi sini motivasi perilaku manusia adalah dorongan individu untuk melaksanakan kegiatan bertujuan memperoleh sesuatu, mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari lingkungannya tempat individu tersebut berada. Jadi motivasi ini ada 3, yaitu yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini terangkum 3 motivasi ini. Kadang-kadang kita termotivasi itu ada, mungkin ada embel-embel atau ada iming-iming, sehingga kita termotivasi. Yang berikut, apa tujuan pemberian motivasi? Jadi tujuan motivasi ini menggerakkan atau menggugah individu supaya muncul kemauan serta keinginan guna melaksanakan suatu hal sampai bisa mendapatkan hasil ataupun mewujudkan suatu tujuan. Ya biasa kalau bilang motivasi itu kadang bilang dorongan. Jadi ini kita mendorong agar dia bisa memunculkan dia punya kemauan atau keinginan. Yang berikut adalah motivasi sangat penting dalam mencapai tujuan. Karena apa? Karena tanpa adanya motivasi, seseorang tidak mungkin memiliki dorongan atau bertindak atau berusaha keras. Nah, di sini ada peran motivasi. Motivasi ini punya fungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian tujuan. Nah, seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik akan menunjukkan hasil tentu yang lebih baik. Jadi kalau kita mau nilai baik biasa pada peserta didik, pasti kita mendorong dia untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga pada saat nanti dia mengikuti ujian hasilnya tentu bisa bagus. Yang berikut, apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Jadi motivasi itu membuat orang dapat melakukan pekerjaan dan mempertahankan suatu aktivitas hingga selesai. Nah, di sini ada motivasi pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu tekun menghadapi tugas. Yang berikut adalah tidak lekas putus asa. Yang berikut lagi menunjukkan minat terhadap sesuatu. Dan yang berikut lagi lebih senang bekerja mandiri. Ya, ini yang keempat, ini terkait dengan keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang dibuat bersama siswa dan guru. Apa tujuan dari keyakinan kelas? Diharapkan siswa tak lagi terpaksa terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter sehingga terciptalah budaya positif di sekolah dan di kelas. Di kelas dan di sekolah. Kita bisa lihat ini. Nanti kita lihat apa itu keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Nah, di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Tentu yang pertama itu menanyakan pendapat siswa tentang masalah dan harapan di kelas. Yang kedua, menggali ide dari siswa untuk mencapai kelas impian. Yang keempat, mengambil kesimpulan dari ide siswa. Yang kelima, mengubah ide menjadi keyakinan kelas. Dan yang keenam, menandatangani kontrak keyakinan kelas. Di sini, fungsi membuat keyakinan kelas ini lebih dititik ibaratkan pada wali kelas. Yang berikut ini, contoh-contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, dan yang terakhir hidup rukun dengan teman. Mungkin masih ada lagi. Tentu kita punya kesepakatan. Ketika wali kelas bersama siswa membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di situ semacam aturan yang tidak boleh siswa itu langgar. Gitu. Saya nanti ada buat kotak disiplin kelas. Jadi sampai datang tepat waktu ambil warna kuning. Sampai datang lambat ambil warna merah. Jadi di situ ada kotak itu, disiplin waktu itu. Saya sudah buat di rumah. Nanti dia punya actionnya nanti. Itu masing-masing anak tulis nama di tepat waktu kuning dan lambat di warna merah. Jadi tiap hari dia datang ambil. Jadi kita wali kelas bisa evaluasi. Siapa yang datang terlambat, siapa yang datang tepat waktu, begitu. Nah ini, apa dampak bagi guru dan siswa dari keyakinan kelas? Dampaknya, dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intriksi. Motivasi intriksi itu motivasi yang timbul dari dalam diri. Bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Motivasi intriksi muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap suatu nilai. Jadi itu secara alamiah itu dia muncul. Jadi dia betul-betul kalau memang dia taat itu bukan karena kita omong, tapi betul-betul dengan adanya membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas, dia akan muncul untuk dia lebih berdisiplin.
menaati peraturan yang kita buat sesama wali kelas dan siswa, tentu di kelas itu sendiri. Yang berikut, mengapa harus ada kesepakatan dalam kelas? Kesepakatan dalam kelas ini yang pertama itu, mengapa harus menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Yang berikut adalah mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa. Yang berikut lagi membantu menetapkan harapan yang jelas. Dan yang berikut menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling mengolah. Ini saya rasa jelas bahwa ketika kita membuat suatu kesepakatan dalam kelas atau keyakinan kelas tadi, tentu akan timbul hal seperti ini. Yang berikut, yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ada lima kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ini nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan full. Ini 5 kebutuhan dasar. Setiap orang memiliki ini 5 kebutuhan dasar. Baik itu siswa maupun rekan guru. Ini ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita coba ulas satu persatu. Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan rumah, makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Kita juga harus mempunyai kebutuhan reproduksi karena apa? Kita bisa bertahan hidup karena kita membuat turunan, sehingga kelangsungan hidup kita punya turunan itu memang salah satu daripada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita punah ya tidak ada turunan ya selesai sudah. Yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini bisa falling in love, rasa memiliki, rasa cinta. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan orang, kita dengan sesama guru. Kalau ketika kita omong, kita diterima, orang mau mendengar apa yang kita omong. Terus dengan kita dengan lawan jenis, apalagi yang muda-mudi, pasti ingin membagi rasa kasih sayang. Ini juga, ini salah satu kebutuhan daripada 5 kebutuhan pokok, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Ini terkait dengan kita punya kompetensi yang kita miliki. Penguasaan. Kalau kita punya kompetensi yang kita miliki, kita berhak juga ingin memiliki kemampuan yang kita miliki. Saya ambil contoh kayak pematang punya skill untuk kemampuan dalam hal membangun begitu. Atau masing-masing. Setiap orang saya rasa punya kelebihan, punya penguasaan. Ada yang mungkin penguasaan tentang ICT atau penguasaan tentang hal-hal yang lain. Yang penting dia punya hak dalam kebutuhan 5 dasar itu. Salah satunya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan, yaitu setiap orang punya kelebihan atau kompetensi masing-masing. Yang berikut nanti bisa dibaca, kebebasan. Kita setiap manusia, baik anak didik maupun guru, kita juga butuh kebebasan. Apakah kita mau hidup di bawah tekanan? Kita butuh kebebasan. Kebebasan yang kita miliki atau kita butuhkan, kita bisa mengembangkan kita punya skill. Dengan adanya kebebasan, kita juga lebih menikmati namanya happy ending. Kita lebih bahagia, bisa lebih senyum kalau kita punya namanya kebebasan. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Otonomi itu kan pribadi, itu terkait dengan pribadi sudah. Mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Karena tidak ada tendensi, tidak ada tekanan. Dia bebas berbuat sesuatu, tapi dalam tanda kutip bukan semena-mena. Begitu. Yang berikut terakhir adalah kesenangan, kebutuhan, merasa senang. Ya, siapa sih yang tidak merasa ingin happy, ingin senang, ingin bahagia? Itu hak lah. Kebutuhan atau kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Itu ada pendapat dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Apakah kita mau hidup di bawah tekanan tadi?
Jadi kesenangan dengan kebebasan ini ada agak punya kaitan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka melucu, dan juga mengemaskan. Ini biasa kebanyakan para peserta didik anak SD, TK, ini lebih tercermin dalam dia punya happy ending, kesenangan itu. Yang berikut dari butir yang terdahulu, yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini, guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan kita dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Mari kita lihat satu-satu. Nah, penghukum. Di sini nih kadang Bapak Ibu guru ketika kita menjalankan proses pembelajaran di kelas, kadang kita ini bersifat mengambil posisi sebagai penghukum. Anak datang kenapa kita langsung ngomong justice dia, langsung hukum dia memang. Kalau kau jongkok atau push up atau bahkan kita berbuat yang lebih daripada itu. Jadi sini ada hukuman itu ada fisik maupun verbal. Fisik yang tadi saya bilang, squat jump atau push up. Verbal itu kita dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu masuk pada kategori penghukum. Di situ tidak akan berkata, guru, patuhi aturan saya atau awas. Dia pakai ancaman. Karena guru berdiri sebagai posisi sebagai penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Jadi dia menitik beratkan kesalahan ini pada peserta didik. Begitu. Dan lain sebagainya. Yang berikut adalah pembuat merasa bersalah. Jadi di sini pada posisi ini biasa guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat peserta didik itu dia merasa bersalah. Nah di sini dia punya kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu saja dia sudah merasa diri bahwa dia bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tersentuh sekali dia merasa diri bersalah. Jadi ini posisi ini dia mengambil posisi pada pembuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Baik itu guru maupun orang tua. Yang di sini teman, guru mengambil posisi sebagai teman dengan murid. Nah di sini ada dampak positif dan negatif. Di sini kata-kata ayo bantulah demi Bapak ya. Ini kan dia merangkul murid sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang berikut yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah di sini ada hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Mungkin hal lain yang timbul lagi adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru. Kalau posisi teman ini. Yang berikut adalah posisi pemantau. Di sini Bapak Ibu guru memantau peserta didik yang melakukan hal yang salah. Kita bisa lihat pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, termasuk siswa kita. Nah di sini kalau posisi pemantau ini pertanyaan begini, peraturannya apa? Yang berikut apa yang telah kamu lakukan? Ini pada murid. Terus yang berikut sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi dia memang fungsi guru sebagai pemantau ini dia punya kelakuannya seperti ini, dengan kata-katanya seperti ini. Yang berikut terakhir adalah posisi manajer. Nah di sini posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi,
Di sini posisi manajer Bapak Ibu, ini jauh lebih bagus. Jadi guru itu tidak mempersalahkan murid, malah dengan murid bersama-sama menyelesaikan persoalan itu sendiri. Atau murid diberikan kebebasan untuk sampai mencari jalan keluar daripada persoalan yang dia buat. Di sini bisa lihat. Seorang manajer dia akan berkata begini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi menyuruh murid untuk mencari solusi untuk memperbaiki. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Berarti contohnya murid ini berbuat kesalahan terhadap temannya. Tapi di sini kalau dia sampai memperbaiki hubungan antara dia dengan teman, dia menunjukkan orang yang menghargai orang lain, menghormati orang lain. Jadi di sini dia mencari jalan keluar. Posisi dia itu sebagai orang yang mau menghargai. Buat apa sih hidup dalam sekama? Buat apa sih hidup dalam pertentangan? Toh kalau ada jalan damai itu membuat kita hati tenang, menghargai orang, menghormati orang, jauh lebih bagus. Nah di sini fungsi manajer itu guru bersama murid itu mencari solusi yang baik. Dan di sini peran murid jauh lebih penting. Ini namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, pada akhirnya dapat mencapai lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Apa tujuan daripada segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Nah ini ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini dia masih kaitan dengan bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer tadi. Ini menstabilkan identitas. Jadi sini ketika murid atau siswa melakukan suatu kesalahan, itu ada di situ kalimat-kalimat yang dikatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dia menganggap bahwa manusia itu tidak luput dari rasa salah. Yang berikut, tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikut, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini dia menstabilkan identitas sehingga murid juga tidak merasa bersalah. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Jadi dia mereview kembali siswa punya kesalahan. Di situ setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, artinya begini, apa yang siswa buat, siswa lakukan, tindakan pasti ada dasar sehingga dia bisa melakukan itu. Kalau kita validasi tindakan yang satu, kita jangan langsung gegopo, langsung membuat anak ini pada posisi menyudutkan salah. Tapi kita mencari tahu, nah kenapa sampai kau berbuat begitu? Nah, kenapa sampai kau datang terlambat? Mungkin dia masih pernah nonton video singkat. Ada anak yang dia masih tolong dia punya siswa, masih tolong dia punya orang tua, tapi setiap kali dia datang terlambat, dia selalu dia tangan pukul pantat. Tapi ketika guru validasi tindakan yang salah, dia melihat, dia akan langsung hatinya dulu. Ternyata dia sering datang terlambat karena itu. Jadi kita tanya dulu alasan anak ini. Kenapa sampai kau datang terlambat? Kenapa sampai kau melakukan ini? Itu validasi tindakan yang salah. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini guru akan bertanya seperti ini, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Jadi dia menanyakan kembali kesepakatan kelas yang tadi, keyakinan. Kan kesepakatan kelas tadi kita buat secara bersama-sama antara siswa dan guru, wali kelas dan siswa dalam kelas itu, yaitu tidak boleh disiplin waktu, toh, tidak boleh datang terlambat, menghormati orang lain. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Apabila dia datang terlambat, kita kembali kepada kesepakatan kelas kita. Berarti tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Nah, bagaimana menghargai orang lain? Nah, bagaimana bersikap jujur? Itu semua yang kita buat itu dalam kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini murid dan wali kelas buat sudah. Ada yang 6, ada yang 7 poin, ada banyak nilai-nilai kok.
yang kita harus disiplin diri. Ini terkait dengan budaya positif yang topik yang saya coba angkat tadi. Jadi ini kamu mau jadi orang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi di sini penting untuk menanyakan kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kembali kepada diri. Kalau lu tepat waktu, lu disiplin, semua, lu akan menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Begitu. Ya, terima kasih. Mungkin materi tentang budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi ini bisa membuat kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga ada sedikit perubahan karakter atau perilaku kita, baik itu kita sebagai guru maupun penerapan kita kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, feedbacknya, koreksinya, saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai rekan sejawat Pak Jens merasa senang tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Jens, karena dengan penerapan budaya positif di sekolah dapat menambah karakter guru maupun siswa menjadi lebih baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Salam guru hebat. Halo anak-anak, apa sudah selesai yang kalian diskusikan? Sementara diskusikan. Apa ada kesulitan? Nomor satu. Oh, yang nomor satu. Oh, nomor satu ini kamu harus jelaskan dulu, baru kamu perincian hasilnya. Ya. Ya, Pak. Terus yang lain? Sama nomor satu. Oh iya, kalau begitu selesaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Pak. Nanti yang nomor 5 ini harus buat bagan ya. Nomor 5 ini buat bagan, baru nanti bagannya itu diarsir pakai pewarna supaya kelihatan menarik ya. Oke. Mana nih nomor satu? Jadi begini, nomor satu itu pertanyaan. Ini cara di sini. Halo anak-anak, Ya, apa sudah selesai yang kalian diskusikan? sementara diskusikan. Oh, iya. Apa ada kesulitan? Nomor satu. Oh, yang nomor satu. Oh, nomor satu ini kamu harus jelaskan dulu, baru kamu perincian hasilnya. Ya. Ya, Pak. Terus yang lain? Sama nomor satu. Oh iya, kalau begitu selesaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Pak. Nanti yang nomor 5 ini harus buat bagan ya. Nomor 5 ini buat bagan, baru nanti bagannya itu diarsir pakai pewarna supaya kelihatan menarik ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Ya. Harap kalian tetap semangat seperti ini ya. Oke. Hari ini sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Ya, Pak. Jadi kesepakatan kelas adalah aturan yang dibuat untuk ditaati secara bersama-sama. Aturan yang dibuat itu adalah antara guru dan siswa. Ya, baik. Apa-apa saja aturan yang kita harus buat dalam kesepakatan kelas? Ya, Seno, apa? Kami akan aktif dan pembelajaran. Kami akan aktif dalam pembelajaran. Bagus. Siapa lagi? Ya, Pak. Ya, Tiwi. Kami akan disiplin waktu. Disiplin waktu itu penting sekali. Betul. Siapa lagi? Saya, Pak. Oh ya, Lodi. Kami akan saling menghormati dan menghargai. Iya, bagus. Siapa lagi? Baik, Pak. Ah, Mel. Ya. Kami akan menjaga kebersihan kelas.
Iya, bagus. Siapa lagi? Saya Pak. Oh ya, Jenny. Apa? Kami akan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Iya, kami akan berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Ada lagi? Saya Pak. Iya, Kami akan Dewi. bersikap jujur. bersikap jujur. Bagus. Siapa lagi? Kami Ya. akan saling menolong. Iya, saling tolong. Nah, Pak Rasa, sudah ada beberapa kesempatan jelas yang harus kita jalankan secara bersama-sama ya. Ya, Pak. Dan ini Pak harap ini sebagai komitmen antara Bapak dan kalian sebagai siswa untuk bisa menjalani kesepakatan kelas. Ya, baik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Tiwi. Selamat pagi Lodi. Selamat pagi Pak. Pagi Jenny. Selamat pagi, Pak. Pagi Mel. Apa kabar? Baik, Pak. Pagi Seno. Baik semua.